Kita ke kabar lain, pemirsa. Kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo yang menggemparkan publik saat ini masih terus diusut polisi militer. 20 orang anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tuh pakai hak saya sebagai manusia, ingat Bapak, pandai mulut saya. Ayah mendiang Prada Luki terlihat tak bisa menahan emosi saat menghantarkan peti jenazah anaknya untuk dimakamkan. Tak ada yang menyangka, Prada Luki yang baru berusia 23 tahun itu meninggal dunia diduga setelah mengalami penyiksaan dari para senior di Barak Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangemere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Polisi militer Kodam 9 Udayana menetapkan 20 anggota TNI sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan sejumlah personil, baik terduga pelaku hingga saksi, guna mengetahui peran-peran masing-masing. Para tersangka kini sudah ditahan untuk proses penyidikan lebih lanjut dan bukan tidak mungkin akan ada tersangka baru. Kejadian ini, proses pembinaan ini itu dilaksanakan pada beberapa rentang waktu dan dilaksanakan pada beberapa personil oleh personil lainnya, sehingga harus betul-betul menyeluruh pemeriksaannya sehingga betul-betul bisa diambil langkah-langkah yang tepat pada orang yang tepat sehingga pertanggungjawaban itu dapat ditegakkan, evaluasi, perbaikan juga dapat dilaksanakan untuk masa yang akan datang. Kepergian Prada Luki dalam dugaan penyiksaan membuat keluarga tak terima. Ibu korban memohon agar kasus kematian putranya diusut tuntas dan pelaku diberikan hukuman yang setimpal. Seorang ibu, saya minta keadilan. Saya anak sudah mati sia-sia. Mati di medan perang saya terima. Itu tugas dia, bela negara, bela bangsa. Ini mati sia-sia di tangan senior. Proses mereka pecat. Bila perlu hukuman mati. Sebelumnya mendiang Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP834 Wakanga Mere Nagekeo NTT, dimakamkan di pemakaman umum Kapadala Kupang NTT dan dilakukan secara militer. Tim TV One mengabarkan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto siang tadi mendatangi rumah keluarga Prada Luki Cepril Saputra Namo untuk mengucapkan bela sungkawa. Pangdam berjanji akan menegakkan keadilan dan memproses kasus ini secara transparan hingga tuntas. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto mendatangi rumah keluarga Prada Luki Cepril Saputra Namo, anggota Batalion TP834 WM Nagekeo yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Maijen Piek Budiakto bertemu langsung dengan orang tua Prada Luki. Isak tangis pecah saat Pangdam memeluk kedua orang tua Prada Luki dan memberi ucapan turut berduka cita. Anak saya sudah meninggal, Bapak. Saya hanya mencari keadilan. Mohon Bapak, jangan ada fitnah-fitnah lagi yang keji tentang anak saya. 8 kali dia jadi tetap. Saya sedih kalau begini. Mungkin tidak ada yang pernah merasakan seperti saya. Tapi saya terlalu sakit, Bapak, saya harus ngomong. Semua pelaku tidak pandang bulu, Bapak, semuanya ditindak. Pangdam berjanji akan menegakkan keadilan dan memproses kasus ini hingga tuntas. Kehilangan anggota saya atas nama Prada Luki Cepril Saputra Namo. Hal ini sungguh menyedihkan dan saya sesalkan. Pimpinan dalam hal ini Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini.
Dari rumah duka, Pangdam 9 Udayana bersama ayah korban melakukan ziarah ke makam Prada Luki Sepril Saputra Namo. Dari Kupang NTT, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto menyebut sudah ada 20 orang prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Prada Luki. Seluruh tersangka yang sudah ditahan akan menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang saya peroleh saat ini dilakukan pemeriksaan, namun akan ditunda dalam artian menunggu rekonstruksi yang sedang dilaksanakan. Itu apakah ada perwira jenderal? Ada 1 orang perwira. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Sudah jadi tersangka dan sedang melaksanakan proses pemeriksaan. Dan ditahan, Bang, ya? Dan ditahan. Kemudian pemirsa, apa perkembangan terbaru dari kasus kematian Prada Luki? Kita bergabung dengan rekan Fritz Floris langsung dari Kupang NTT. Fritz, apa perkembangan informasi terbaru dari sana? Ya, selamat malam Laura. Perkembangan dari penyelidikan tewasnya Prada Luki, pihak Pomdam 9 Udayana bersama Pom Kupang telah menetapkan 20 orang prajurit Batalion CP 834 Nagakeo sebagai tersangka. Proses ini terus dilakukan untuk memberikan keadilan seadil-adilnya kepada korban. Demikian Laura. Baik, hingga saat ini sudah ada berapa orang yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Hingga saat ini sudah 20 orang prajurit yang diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, dan ke-20 orang ini telah ditahan di Pom ND. Untuk selanjutnya, berdasarkan keterangan yang kami dapati dari Pangdam 9 Udayana, mereka nanti akan diterbangkan ke Kupang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, untuk mengetahui motif sebenarnya yang terjadi hingga terjadi dugaan penganiayaan dan menyebabkan tewasnya Prada Luki. Laura? Baik, kemudian dengan penetapan sebagai tersangka ini bagaimana respon dari keluarga korban? Keluarga korban meminta untuk proses ini dilakukan secara transparan dan juga seadil-adilnya. Karena mereka berharap anak yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga bisa membantu kehidupan kedua adiknya masih kecil ini sudah tewas bukan untuk membela negara, namun tewas di tangan para seniornya. Itu yang sangat disayangkan oleh keluarga, terutama ibu korban. Kenapa hal ini mesti terjadi? Apalagi anak ini mempunyai cita-cita yang begitu tinggi, yang mana 8 kali ia mengikuti tes masuk sebagai prajurit TNI dan baru kali ini dia berhasil. Namun nyawanya tidak bisa, untuk akhirnya dia meninggal dunia. Demikian Laura. Baik, Fritz Floris mengabarkan langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali.